Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. Manajer Bayern Munchen, Thomas Tuchel menyatakan rasa kagumnya terhadap AC Milan setelah menyaksikan penampilan impresif mereka saat melawan Paris Saint-Germain dalam pertandingan Liga Champions. Awal yang sulit bagi Milan ketika Skriniar mencetak gol dalam 10 menit pertama, tetapi Rafael Leao dan Olivier Giroud mampu membawa Rossoneri meraih poin yang layak setelah pertandingan yang memukau di San Siro yang dipadati penonton. Hasil ini membuka peluang Milan untuk melangkah ke babak gugur, dan Tuchel memberikan pujian tinggi pada performa Rossoneri. Dalam wawancara dengan kanal Football Club, Tuchel menyampaikan kesan positifnya terhadap AC Milan. Apakah saya menonton AC Milan melawan PSG? Ya, karena saya bersenang-senang di Paris bersama tim itu. Milan sangat kuat, mereka impresif, ungkap Thomas Tuchel. AC Milan bermain dengan intensitas tinggi, tapi saya tetap yakin Paris Saint-Germain akan lolos ke babak 16 besar. Penting untuk dicatat bahwa evaluasi Tuchel terhadap Milan didasarkan pada pertandingan melawan PSG. Mungkin penilaian bos Bayern Munchen itu terhadap Milan akan berubah ketika melihat pertandingan melawan Udinese atau hasil imbang melawan Lecce beberapa waktu lalu. AC Milan tengah melalui fase sulit setelah hasil imbang 2-2 saat melawan Lecce, memperpanjang rekor tanpa kemenangan menjadi 4 pertandingan di Liga. Kendati begitu, kabar buruk datang menghampiri Rossoneri ketika pertandingan Serie A kembali dilanjutkan setelah jeda internasional. Rafael Leao yang ditarik keluar pada menit ke-10 dalam pertandingan melawan Lecce mendapat diagnosis cedera tingkat pertama pada hamstring kanannya. Pemain asal Portugal ini diharapkan absen setidaknya selama 2 minggu, membuatnya melewatkan pertandingan kandang melawan Fiorentina pada 25 November dan menjelang laga sulit di Liga Champions melawan Borussia Dortmund pada 28 November. Sementara itu, untuk Olivier Giroud terancam terkena skorsing hingga 4 pertandingan. Protesnya terhadap wasit Abiso di menit ke-93 dalam pertandingan melawan Lecce membuatnya kini berada di bawah risiko sanksi berat. Jeda internasional memberikan waktu bagi pemulihan Leao, tetapi begitu kembali, Milan akan menghadapi 2 pertandingan krusial. Pertama saat melawan Fiorentina, dan kedua melawan Borussia Dortmund. Tentu memerlukan strategi baru dari pelatih Stefano Pioli, dan sepertinya Okafor diharapkan menggantikan Leao di sisi kiri, sementara Olivier Giroud yang diskors akan digantikan oleh Luka Jovic di lini depan. AC Milan tak mampu meraih kemenangan saat menghadapi tuan rumah Lecce pada pekan ke-12 Serie A, di mana AC Milan hanya bermain imbang dengan skor 2-2. Milan membuka keunggulan lewat Olivier Giroud pada menit ke-28, kemudian Tijani Reinders menggadaikan keunggulan di menit ke-35. Keunggulan Milan musnah setelah Lecce mencetak 2 gol balasan melalui pemain pengganti Nicolo Sansoni menit ke-66 dan Lamek Banda pada menit ke-70. AC Milan lagi-lagi gagal menang. Dengan hasil tersebut, berarti pasukan Stefano Pioli tanpa satupun kemenangan dalam 4 laga terakhir mereka di Serie A. Namun, ajaibnya, meski 4 laga tanpa kemenangan, Milan masih tetap bercokol di 4 besar Serie A. AC Milan saat ini memiliki 23 poin, menang 7 kali, seri 2 kali dan kalah 3 kali. Tertinggal 8 poin dari Inter Milan dan 6 poin dari Juventus. Milan cuma unggul 2 poin dari Napoli, setelah masing-masing 3 poin dari Atalanta dan Fiorentina. Ex-kiper andalan AC Milan Gianluigi Donnarumma mengungkapkan kesulitan kembali ke San Siro setelah meninggalkan Rossoneri pada musim panas 2021 lalu. Kembali dalam belutan jersey Paris Saint-Germain, Donnarumma mendapati dirinya dihadapkan pada sambutan yang tidak bersahabat dari para Milanisti. Kepergiannya dari AC Milan bukan tanpa drama. Kepergiannya pada musim panas 2021 terutama dengan status bebas transfer meninggalkan rasa pahit di hati banyak penggemar AC Milan. Bergabung dengan Paris Saint-Germain,
Kiper muda ini meraih sukses di Prancis, namun bayang-bayang kepergiannya masih menggeluti San Siro. Pekan lalu, ketika AC Milan menghadapi PSG dalam pertandingan Liga Champions, Donnarumma kembali ke rumah lamanya. Namun, bukan sambutan hangat yang ia terima. Sebaliknya, tribun penonton memenuhi stadion dengan ejekan, makian, dan bahkan uang palsu bergambar wajahnya dilemparkan kepada dirinya. Dalam acara penghargaan Italian Football Hall of Fame di Rai 2, Donnarumma memberikan kesaksiannya tentang pengalaman kembali bertemu dengan para penggemar Milan. Dalam komentarnya yang dikutip oleh calciomercato.com, Donnarumma mengungkapkan ketidakmudahan yang ia rasakan. Ini tidak mudah pada Oktober 2021 dan sekarang pun tidak mudah di lapangan. Anda mencoba untuk tidak terganggu oleh apapun, memberikan semua yang Anda miliki untuk tim. Tetapi Anda pasti merasakan efeknya setelah pertandingan. Anda melepaskan emosi Anda. Namun di lapangan, saya telah berkembang banyak dalam aspek ini, ujar Donnarumma. Donnarumma menggambarkan tantangan mental yang dihadapinya saat berada di San Siro, di mana penggemar yang sebelumnya memujanya kini menjadi lawan yang terus memakinya. AC Milan sendiri berhasil mengisi posisi kepergian Donnarumma dengan penjaga gawang yang tak kalah hebatnya dalam diri Mike Maignan. Selain cekatan dalam mengawal gawang timnya, Mike Maignan juga memiliki karisma yang menjadikannya sebagai salah satu pemimpin di ruang ganti di Rossoneri. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.